wa hahuna yanbaghi ay ya'lama anna ma'rifatallahi subhanahu wa ta'ala naw'an. Di sini wajib kita tahu bahwa mengenal Allah ada dua macam. Mengenal Allah ada dua macam. Yang pertama, ma'rifatu iqrarin. Mengenal sekedar ikrar saja. Allah Tuhanku. Tuhanku Allah. Tuhanku satu-satunya adalah Allah. Allah adalah Tuhan. Sekedar ikrar saja. Wa hiya allati ishtaraka fiha an-nas al-barr wal fajir. Yang soleh, yang ahli maksiat sama. Sama kan? Coba tanyakan kepada para pelacur, koruptor, pemakan riba, pezina. Tuhan Bapak siapa? Insya Allah dijawab, Allah. Tuhan Ibu siapa? Allah. Ikrarnya sama, sama dengan kita. Sama dengan orang-orang yang jauh dari zina, khamr, judi, korupsi. Ketika ditanya, Tuhan Bapak siapa? Allah. Tuhan Ibu siapa? Allah. Ikrar. Ya. Adakah kebaikan? Ada. Enggak boleh kita, percuma ibu bilang Tuhan ibu Allah kalau ibu melacur. Percuma bapak mengatakan Tuhannya Allah kalau bapak korupsi. Betul? Salah. Enggak percuma. Enggak percuma. Mengatakan Tuhan saya adalah Allah, Tuhan satu-satunya adalah Allah. Ini tidak percuma. Walaupun dia pelacur. Walaupun dia pezina, walaupun dia penjudi. Jangan pernah mengatakan percuma. Oh, percuma pakai jilbab. Kalau masih suka ngerumpi, ngomongin tetangga. Betul? Salah. Percuma sholat. Kalau masih korupsi, salah. Nggak ada sholat percuma. Pakai jilbab percuma, nggak ada. Nggak ada. Ya. Bahwa dia suka ngomongin orang, urusan lain. Bahwa dia pakai jilbab, kebaikan lain. Nanti akan ditimbang. Jangan beranggapan bahwa untuk pakai jilbab itu harus sempurna dulu akhlaknya. Harus sudah jujur, amanah, tidak korupsi, tidak pernah ngomongin orang. Salah. Ya. Nah, adakah kebaikan orang yang mengikrar Tuhanku Allah? Tuhan kami Allah, ada kebaikan. Cuman sayang sebatas ikrar. Itu yang pertama. Nah, apa yang kedua? Nah, ini dia. Yang kedua inilah yang kita berharap. Yang pertama tentu kita tidak mau. Walaupun ada kebaikan, kita nggak mau. Berikrar Tuhan saya Allah, tetapi masih berzina, minum khamr, makan riba, korupsi. Tentu kita. Yang kedua, ma'rifatun tujibul haya wal mahabbah wa ta'alluqul qalb wa syauq ila liqaihi wa khasyatal. Mengenal Allah, mengetahui Allah, yang dengan pengetahuan ini timbul rasa malu kepada Allah, cinta kepada Allah, terpaut hatinya kepada Allah, rindu ingin bertemu dengan Allah, takut kepada Allah, ingin kembali kepada Allah, lari dari makhluk menuju Allah. Ini tujuan mempelajari Asmaul Husna. Bukan sekedar iqrar. Tidak seperti sebagian saudara-saudara kita hafal memang dari nomor 1 sampai nomor 99. Tapi tidak ada bekas karena sekedar iqrar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, terus sampai selesai. Apa bedanya Malik dengan Kudus? Dia nggak tahu. Apa bedanya Rahman dengan Ar-Rahim? Nggak tahu. Nah, berarti sama dengan yang pertama. Sekedar nama-nama saja, tanpa sifat. Tidak dipelajari sifat yang terkandung dalam nama Ar-Rahman apa?
Sifat Allah yang terkandung dalam nama Ar-Rahim apa? Sifat Allah yang terkandung dalam nama Al-Ghafur apa? Tidak dibahas. Nah, beliau mengajak kepada kita untuk membahas. Sehingga muncul rasa malu. Bayangkan, ketika antum malu melakukan dosa. Malunya kepada Allah, kepada siapa? Para Allah. Kayak apa? Selama ini kita malu sama siapa? Sama tetangga, sama mertua, sama orang tua, sama istri, sama anak, sama suami, sama teman. Bayangkan kalau sampai satu ketika kita mau bermaksiat, malu kepada Allah, kayak apa itu? Itulah yang sudah diraih oleh para nabi, para rasul. Malu. Ya. Dan itu terwujud nanti di padang mahsyar. Antum masih ingat apa jawaban Nabi Adam, apa jawaban Nabi Nuh ketika ditanya, dimohon oleh manusia, tolong engkau menghadap Allah agar Allah mau mengadili kita ini. Agar Allah tidak membiarkan kita tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian, tanpa naungan, tanpa alas kaki, tanpa kejelasan, tanpa dihisap. Kan dibiarkan saja. Nggak dihisap apa-apa, nggak diadili kan. Dibiarkan entah berapa puluh, berapa ratus tahun. Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, tanpa pakaian, tanpa alas kaki. Mereka berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Kan engkau yang paling tua, engkau bapak kami, semua orang adalah anakmu. Mohon agar engkau menghadap Allah. Memohon kepada Allah supaya Allah berkenan mengadili kami. Biar yang masuk neraka, yang masuk surga. Tidak dibiarkan seperti ini. Apa jawab Nabi Adam? Apa jawab Nabi Nuh? Apa jawabnya? Malu. Lihat. Malu muncul itu. Rasa malunya itu muncul. Gitu ya. Nah, bagaimana? Seandainya rasa itu ada pada diri kita sekarang ini, lalu kita berzina, minum khamr, berjudi, mustahil. Pasti kita akan jauh dari zina, khamr, judi karena Allah selalu melihat kita dan kita sadar itu. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah terus mengawasi kita, melihat kita. Kenapa kita tega berbohong, tega korupsi, tega berzina, tega minum khamr? Padahal kita sadar bahwa Allah selalu melihat kita. Jawabnya, nggak ada rasa malu. Jelas itu. Kemudian mahabbah, cinta. Gimana tidak cinta kepada zat yang tidak pakai hitungan ketika memberi. Allah memberikan kenikmatan kepada kita tidak pakai hitungan dan tidak pakai amal dulu. Gitu ya. Udah sholat, udah puasa, udah baca Al-Quran, udah ya Allah, nih 5 juta. Ya. Udah baca Al-Quran, udah taat kepada suami, udah berbakti pada orang tua, nih 7 juta. Enggak kan? Kita masih maksiat, kita belum sholat, sudah dikasih. Dan nanti kita akan semakin sadar ya dari sifat ar-razzaqnya. Gitu ya. Kemudian al-khasyah, takut. Gimana tidak takut? Allah tidak tanggung-tanggung menyiksa orang-orang yang berbuat maksiat. Tidak ada yang pernah menyiksa seperti siksaan Allah. Tidak ada yang pernah mengazab seperti azabnya Allah. Tentu muncul rasa takut itu. Kemudian yang terakhir, al-firaru minal khalqi ila Allah. Lari dari makhluk menuju
menuju Allah. Ya, artinya sudah tidak berharap lagi kepada atasan, sudah tidak berharap lagi kepada majikan, sudah tidak berharap lagi kepada manusia, berharap kepada Allah. Maka buat apa menyuap? Buat apa ngasih uang pelicin? Buat apa berbohong? Orang saya nggak berharap sama dia. Nah, orang kita berharap pada Allah, ngapain nyuap dia? Ya, ngapain baik-baikin dia? Baik-baikin Allah. Kalau kita baik sama dia, itu karena perintah Allah. Ketika kita baik kepada ayah, ibu, suami, itu karena perintah Allah. Nah ini sudah masuk pelajaran asma wa sifat. Asmaul husna. Ya. Akan menghasilkan buah kejujuran, ketaatan, amanah. Insya Allah.